Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu Google Classroom. Google Classroom adalah kelas digital tempat guru dan siswa bertemu secara daring, yaitu untuk membagikan materi pembelajaran, memberikan dan mengumpulkan tugas, berdiskusi, dan memberikan nilai dan umpan balik. Adapun berbagai fungsi Google Classroom yaitu yang pertama, tempat berbagai materi. Guru bisa mengubah file, video, atau lain pelajaran. Yang kedua yaitu pengumpulan tugas. Siswa mengirim tugas langsung melalui Google Classroom tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi. Guru dan siswa bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Yang keempat yaitu guru dapat memberikan nilai dan komentar secara langsung. Jadi, di zaman yang semakin canggih ini, kita sangat memerlukan Google Classroom untuk memudahkan guru-guru untuk memberi ataupun berdiskusi pembelajaran terhadap siswa. Oke, video lengkapnya, tutorial lengkapnya bisa dijelaskan di berikutnya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di halaman Google. Kemudian langsung saja untuk masuk ke Google Classroom, teman-teman harus dengan menggunakan Google Account. Nah, di sini saya sudah login ke dalam Google Account saya. Pastikan teman-teman sudah melakukan proses login untuk akses masuk ke Google Classroom. Oke, kemudian untuk mengakses Google Classroom, di sini langsung saja kita ketik classroom.google.com, kemudian tekan enter. Nah, teman-teman, ini adalah halaman dari Google Classroom. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesianya yaitu ruang kelas Google, yaitu suatu sambil pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Atau pada dasarnya Google Classroom ini adalah sebuah sistem untuk membantu belajar siswa dan juga membantu guru untuk mengajar kelas. Aplikasi ini lebih dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Oke, teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan tentang Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk menggunakan Google Classroom, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Nah, teman-teman perhatikan di pojokan atas ada tanda plus seperti ini, kemudian kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kemudian kita pilih yang buat kelas. Nah, ini adalah penjelasan untuk menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Kemudian di sini bisa kita klik, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa data untuk membuat kelas. Di sini nama kelas, teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, untuk nama kelas di sini saya contoh misalkan AP01. Kemudian untuk bagiannya atau jurusannya yaitu perkantoran. Kemudian untuk mata pelajarannya misalkan bahasa Inggris dasar. Kemudian untuk ruangannya misalkan web bahasa Inggris. Itu kemudian kita klik buat. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Classroom yang sudah kita buat. Ini bisa kita repost. Ada 4 bagian di sini yaitu di sini ada forum, kemudian di sini plus kelas, di sini ada anggota dan like. Oke, di sini ada kelas AP01 jurusan perkantoran. Nah, di sini ada kode kelasnya. Ini bisa kita besar. Oke, seperti ini adalah kode kelasnya. Kemudian ini adalah temanya, teman-teman bisa merubah tema ini. Di sini kita bisa pilih tema. Nah, ini adalah beberapa pilihan temanya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan atau pengen masing-masing. Atau bisa juga di sini adalah upload foto. Jika teman-teman sudah mempunyai tema sendiri, bisa upload foto untuk tema Google Classroom masing-masing. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan satu-satu dari setiap bagian-bagian ini. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk anggota terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua menu yaitu untuk guru dan untuk siswa. Nah, pada dasarnya Google Classroom ini adalah sebuah sistem untuk membantu belajar siswa dan juga membantu guru untuk mengajar kelas. Jadi di sini untuk mengundang siswa masuk ke dalam Classroom ada dua cara. Bisa dengan memberikan kode kelas pada siswa. Ini adalah kode kelasnya, yaitu di forum. Ini kode kelasnya. Jadi guru harus memberikan kode kelas untuk akses siswanya masuk ke dalam Classroom. Saya akan contohkan cara siswa masuk ke dalam Classroom atau join ke dalam Classroom dengan menggunakan kode kelasnya. Jadi ketika siswa sudah masuk ke dalam halaman Google Classroom, klik tanda plus di ujung kanan. Google Class ini untuk guru atau untuk mengajar. Nah, gabung kelas ini untuk siswa join ke dalam Google Classroom-nya. Pilih gabung kelas. Kemudian di sini siswa tinggal memasukkan kode kelasnya yang sudah diberikan dari gurunya. Jadi di sini tinggal masukkan kode kelasnya, kemudian pilih gabung. Oke, jadi seperti itu cara siswa gabung atau join ke dalam Classroom dengan menggunakan kode kelas yang sudah diberikan dari gurunya. Atau bisa juga dengan cara manual, yaitu dengan mengundang siswa menggunakan alamat email. Jadi Bapak atau Ibu guru bisa klik di bagian ini. Kemudian undang siswa di sini, ketik alamat email siswanya. Misalnya di sini saya contoh @gmail.com. Oke, kemudian klik undang. Oke, seperti ini. Jadi siswa dengan alamat email siswa1@gmail.com akan menerima email dan mereka bisa memilih untuk bergabung atau join ke dalam Classroom. Oke, jadi ada dua cara. Siswa bisa join secara mandiri dengan akses kode kelas atau guru mengundang siswa ke Classroom dengan alamat email siswa. Kemudian misalkan dalam satu kelas ini ada lebih dari satu guru. Nah, Google Classroom ini memungkinkan untuk adanya guru pendamping. Caranya dengan mengundang melalui alamat email. Di sini klik untuk undang mengajar. Kemudian sini ketik alamat emailnya. Misalnya di sini saya contohkan guru2@gmail.com. Kemudian klik undang. Nah, di sini guru2 dan alamat email guru2@gmail.com akan menerima email. Jadi ketika sudah menerima email dan bergabung ke dalam Classroom, maka sudah bisa akses untuk memberikan pelajaran kepada siswa di dalam Classroom ini. Jadi untuk penanganan guru bisa disesuaikan dengan setiap mata pelajaran dalam Classroom ini. Jadi ini adalah cara untuk mengundang siswa ataupun guru pendamping ke dalam Google Classroom. Kemudian selanjutnya kembali forum. Nah, di sini ini bisa disebut sebagai tampilan awal dari Google Classroom. Jadi di sini guru atau pengajar memungkinkan untuk memulai komunikasi dengan pasien. Jadi di sini bisa untuk buat atau menjawab pengumuman dan merespon postingan dari siswa. Oke, di sini saya akan coba contohkan cara untuk membuat pengumumannya. Jadi klik bagian ini, kita klik. Nah, untuk ini bergantung pada siapa pengumumannya yang akan dibagikan. Di sini ada kelasnya. Karena di sini saya hanya baru membuat satu kelas. Jadi di sini baru ada satu kelas. Kalau di sini ada beberapa kelas, bisa pilih kelas untuk kita bagikan postingannya. Kemudian di sini ada untuk siswa, itu postingannya akan diberikan untuk semua siswa. Oke, di sini saya akan coba contohkan untuk mengisi pengumumannya. Misalkan, halo class, we will start discussing tomorrow at 10 p.m. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan dari Google Drive atau link atau file ataupun dari YouTube. Oke, kemudian kita klik tanda video ini. Jadi kita mau posting pengumuman ini, kita bisa klik posting. Kemudian di sini ada jadwalkan dan simpan draft. Saya akan klik jadwalkan.
Nah, jadi kita bisa menjadwalkan setiap postingan pengumuman yang akan kita buat. Misalkan pengumuman ini akan saya jadwalkan yang posting untuk tanggal 6 untuk jam 8 pagi. Klik jadwalkan. Nah, pengumumannya sudah tersimpan. Jadi nanti pengumuman ini akan otomatis terposting sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi setelah kita membuat pengumuman, baru bisa mulai komunikasi kelas, yaitu antara guru, remaja, dan siswa. Jadi di web ini tempatnya komunikasi atau tanya jawab antara guru dan siswanya. Kemudian kita lanjut ke bagian tugas kelas. Nah, pada bagian tugas kelas ini bisa dibilang bagian utama dari adanya classroom. Jadi di bagian tugas kelas ini, guru atau remaja bisa membuat tugas dan pertanyaan, kemudian menggunakan topik untuk mengatur tugas kelas dalam modul atau unit, atau mengumpulkan tugas seperti yang ingin Anda berikan pada siswa. Oke, langsung saja di sini saya akan mencontohkan untuk membuat topik terlebih dahulu. Tambahkan topik di sini saya akan ketik topiknya misalkan ucapan bahasa Inggris dasar, yaitu Basic English Conversation. Oke, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini saya akan membuat topik lagi. Topik yang kedua yaitu English Family Vocabulary. Ditambahkan. Saya akan membuat topik lagi yaitu English Food Vocabulary. Ditambahkan. Oke, sudah jadi 3 topik. Nah, Basic English Conversation ini saya akan jadikan menjadi bagian yang pertama. Caranya klik titik ini, pilih naikkan, klik lagi, klik naikkan. Oke, seperti ini. Nah, English Family Vocabulary bisa kita klik, kemudian klik naikkan. Nah, setelah kita membuat 3 topik ini, kemudian kita akan membuat lagi yaitu kita akan membuat tugas. Nah, di sini kita akan membuat tugas untuk judulnya misalkan Conversation with Another Student. Kemudian di sini tunjuknya have a 10 minutes conversation in English only with your neighbor. Kemudian di sini kita bisa tambahkan dari Google Drive, atau link, atau file, atau dari YouTube. Kemudian di sini juga bisa buat dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Nah, untuk ini bertujuan diberikan kepada kelas berapa dan untuk siswanya. Kemudian di sini poin atau nilai untuk tugas ini, misalkan di sini poinnya adalah 85. Kemudian di sini ada batas waktu, misalkan untuk tugas ini batas waktu lainnya adalah tanggal 7, waktunya yaitu 12, jam 12. Kemudian di sini topik. Nah, tugas ini saya akan taruh di topik Basic English Conversation. Kemudian kita selesai membuat tugasnya, klik tugaskan. Oke, jadi untuk topik Basic English Conversation kita sudah membuat tugasnya. Kemudian untuk topik yang lainnya, cara membuat tugasnya sama, yang membedakan hanya di bagian topik. Jadi kita sudah membuat tugasnya, tinggal pilih topik yang sesuai dengan tugas yang dibuat. Kemudian kita kembali ke bagian forum. Nah, di sini akan terposting otomatis tugas baru. Jadi siswa akan melihat tugas baru yang sudah dibuat di bagian forum ini. Jadi sekian video tutorial cara membuat classroom di classroom.google.com. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.